kelompok ke-8 ini itu dia tidak mengandung silikat. Ya. Kita lihat contohnya yang sulfida juga ada galena di sini, namanya bagus sekali ya, galena. Padahal di sini PBS ya. Kemudian ada yang sulfat ini ada gypsum. Kemudian native element. Nah, native element itu dia unsur yang dia bisa unsur yang bisa dikatakan sebagai mineral karena ditemukan di alam. Misalnya di sini gold atau emas ya. Maka di situ disebut native element karena dia sendiri ya, AU sendiri ya. Kemudian tembaga, kemudian diamond, kemudian ada sulfur, grafit. Grafit itu dari karbon ya. Kemudian ada silver atau perak, platinum ya. Ini yang ditemukan native element ditemukan di alam sebagai mineral. Kemudian ada golongan halida, halid di sini ada NaCl, fluorid ada CaF2, berarti kalau halida di sini dia berikatan dengan halogen ya. FClBrI ya. Kemudian karbonat, berarti semuanya dia mengandung karbonat. Misalnya kalsit di sini ini ada C-nya ya, CaCO3. Kemudian ada hidroksida di sini, kemudian ada fosfat. Jadi ada 8 kelompok mineral yang dia non silikat ya. Kemudian selanjutnya kita belajar yang mineral silikat. Nah, di sini dikatakan ya bahwa hampir 90% mineral pembentuk batuan adalah dari kelompok mineral silikat ya, yang merupakan persenyawaan antara silikon dan oksigen dan beberapa unsur logam. Jadi ada unsur silikon, kemudian ada unsur oksigen yang digabung, kemudian ada beberapa juga unsur-unsur logam sebagai penyeimbang. Nah, di sini hampir 90% mineral pembentuk batuan itu adalah mineral silikat. Makanya tadi pembagian secara kimiawi yaitu dibagi menjadi silikat dan non silikat ya. Kemudian karena jumlahnya yang besar, maka hampir 90% dari berat kerak bumi itu terdiri dari mineral silikat ya. Dan hampir 100% dari mantel bumi sampai kedalaman 2.900 km dari kerak bumi ya. Jadi hampir 100% dia kandungannya ya, sampai kedalaman ini ya. Jadi silikat di sini memang merupakan bagian utama pembentuk batuan, baik itu nanti batuan beku, batuan sedimen, batuan malihan. Untuk selanjutnya kita akan belajar batuan ya. Oke. Kemudian di sini tadi mineral itu dibagi menjadi 2 secara kimiawi ya. Ada silikat, non silikat, kemudian non silikat ada 8 kelompok tadi itu. Kemudian sekarang yang silikat yang merupakan silikat ini yang merupakan pembentukannya itu 90% tadi di bumi ya. Maka di sini silikat di sini dia dibagi menjadi 2 yaitu ferromagnesium dan non ferromagnesium. Ya. Jadi dia mengandung Fe dan Mg atau yang dia non Fe dan Mg. Ya. Berarti ini memang kandungan Fe dan Mg itu di bumi juga dia banyak sehingga yang silikat ini juga terbagi menjadi 2 yaitu yang mengandung Fe dan Mg dan yang tidak mengandung Fe dan tidak mengandung Mg. Ya. Contohnya yang ferromagnesium yaitu mica biotite. Ini ada Mg, ada Fe. Ya. Kemudian ada alfibol, NaCa 2 kali, Mg, bisa Fe, bisa Al. Ya. Kemudian yang non ferromagnesium contohnya adalah kuarsa, SiO2. Berarti dia tidak mengandung Fe dan juga tidak mengandung Mg. Ya. Jadi di sini kuarsa contohnya itu hanya SiO2 saja. Kemudian feldspar alkali di sini ada KAlSi3O8. Oke, jadi contoh-contoh ini adalah cukup kita tahu bahwa dia ada silikat itu ada yang dia mengandung Fe dan Mg, kemudian ada mineral silikat yang dia tidak mengandung Fe dan Mg.
Oke, kalau ada pertanyaan langsung tanya ya, boleh. Siapa tahu nanti kalau di akhir nanti kelupaan. Kemudian di sini juga ada kelompok mineral silikat. Nah, kelompok mineral silikat di sini tadi yang sudah kita bahas, contohnya tadi kan olefin di sini ya, berarti dia mengandung Fe, mengandung Mg, Fe dan mengandung Mg, kemudian dia silikat, berarti silikat yang dia ferromagnesium. Kemudian di bawahnya juga masih ferromagnesium, kemudian yang di bawahnya ampibol di sini ada Mg, berarti dia masih ferromagnesium. Ya. Contohnya di sini yang felspar ini KAlSi3U8 karena dia tidak mengandung Fg, Fe dan Mg, berarti dia yang non ferromagnesium. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar yang mineral ferromagnesium. Ya. Nah, di sini yang mineral ferromagnesium ini yang mempunyai warna gelap atau hitam, contohnya ya. Kemudian berat jenisnya juga besar, contohnya adalah olefin. Ya, di sini karenanya warnanya dia olive, ya berwarna hijau, olive itu. Kemudian berat jenisnya sekitar 3,27 sampai 3,37. Kilapnya kilap gelas, kemudian terbentuk pada temperatur yang tinggi. Nah, kalau kita belajar kemarin menentukan sifat fisik suatu mineral, itu kan dia ada warnanya ya, kemudian kilapnya. Kilapnya dia seperti apa? Kilap gelas, kilap logam dan non logam. Kemudian dibagi lagi kilap logam ada apa aja, kilap non logam ada apa aja. Kemudian di sini dikatakan mineralnya dia mempunyai bidang belah yang kurang sempurna. Jadi kalau kita belah berarti dia bidang belahnya itu kurang sempurna. Ini contohnya yang mineral ferromagnesium. Ya. Jadi di sini akan kita kenalkan contoh-contohnya mineral ya. Yang dia ferromagnesium berarti ada Fe kemudian ada kandungan Mg-nya. Kemudian ada contohnya augitit di sini warnanya juga warnanya hijau hingga hitam ya sama. Kemudian di sini bidang belahnya hampir tegak lurus. Kemudian setiap mineral itu akan memiliki tadi ciri-ciri fisik yang sudah kita pelajari di awal. Contohnya di sini lagi ada ampibol. Nah, di sini dia berbentuk prismatik atau kristal yang menyerupai jarum, ini ya. Kemudian warna hijau hingga hitam. Di sini berat jenisnya, kemudian di sini bidang belahnya memiliki sudut kira-kira 56 derajat dan 124. Nah, ini termasuk mineral jenis batuan beku dan batuan metamorf. Kita akan belajar nanti selanjutnya tentang batuan. Ya. Tidak kemudian sifat kimiawi, contoh-contoh mineral ini kita hafalkan, tidak ya. Kemudian misalnya nanti soalnya misalnya ada soal olefin termasuk mineral apa? Ferromagnesium atau non ferromagnesium? Tidak. Karena ini cukup tahu saja bahwa dalam di bumi kita ini dibagi menjadi dua ya mineralnya. Ada mineral non silikat dan silikat. Kemudian silikat dibagi lagi ada mineral yang dia ferromagnesium dan non ferromagnesium. Cukup tahu itu aja ya. Kalau contoh-contohnya ini dihafalkan tidak lah ya. Kemudian ada biotit. Nah, saya agak flu ya. Jadi di Malang sekarang lagi musim dingin kembali. Kemudian biotit ya, biotit ini mineral mika yang bentuknya pipih dan di sini dapat dikelupas. Di sini berat jenisnya lebih rendah dari yang tadi contohnya daripada olefin tadi ya. 2,8 sampai 3,2. Warnanya hijau tua hingga coklat hitam. Sedangkan muskovit di sini dia berwarna terang. Jadi yang ini biotit, kemudian yang berwarna terang ini adalah muskovit. Warnanya abu-abu terang, kemudian bisa digores dengan kuku. Wah, lunak ini ya.
Oke, selanjutnya. Kemudian selanjutnya mineral non-ferromagnesium. Ya, berarti kalau non-ferromagnesium tadi mineralnya itu hanya mengandung silikat, tidak mengandung Fe dan tidak mengandung Mg. Ya. Contohnya tadi yang muskovit itu yang berwarna putih ini ya. Jadi warnanya bisa putih, terang, atau kuning muda, atau coklat, hijau, atau merah. Ya. Kemudian selanjutnya ada felspar. Felspar ini terkenal sekali, mineral felspar ini sering dijadikan penelitian juga, penelitian untuk menyerap adsorben, untuk sebagai adsorben, untuk sebagai kation exchange, dan lain-lain. Nah, felspar ini dia ada di dalam kerak bumi, yaitu hampir 54%. Ya, karena kandungan felspar ini yang banyak di dalam kerak bumi, makanya banyak penelitian juga di bidang felspar. Ya. Kemudian di sini selanjutnya ada potasium felspar masih dalam kelompok felspar. Ya. Warnanya saja yang berbeda, kemudian ada unsur kaliumnya ini ya, sehingga bentuknya kristalnya prismatik. Kemudian warnanya merah daging hingga putih. Ini juga masih dalam kelompok felspar ya, karena ini adalah plagioklas felspar. Ini yang bedanya kandungan unsurnya, kalau tadi dia mengandung unsur kalium, kalau sekarang kalsium dan natrium. Ya, hanya berbeda unsur kalsium dan natrium saja, dia sudah berbeda warnanya. Ya, oke. Kemudian terakhir adalah yang terakhir, maaf, yang terakhir ya. Kemudian ada yang kuarsa. Kuarsa itu kalau kita belajar berarti SiO2 kan ya, formula kimianya SiO2. Kadang disebut dengan silika. Nah, adalah satu-satunya mineral pembentuk batuan yang terdiri dari senyawa silikon dan oksigen. Karena dia silika ini adalah satu-satunya membentuk batuan ya. Banyak kandungannya di bumi itu berupa SiO2. Warnanya bisa seperti asap atau smoky yang disebut dengan smoky quartz yang putih ini ya. Jadi dia seperti berasap. Ada juga yang berwarna ungu atau merah lembayu. Ya, tergantung ada pengotor unsur apa di dalamnya. Ya. Nama kuarsa juga yang disebut dengan ametis, warnanya merah masif atau merah muda, kuning hingga coklat. Ya, nah warna-warna ini bermacam-macam karena unsur-unsurnya yang terkandung di dalamnya juga berbeda-beda. Oke, kemudian selanjutnya ada mineral oksida. Nah, ini terbentuk akibat persenyawaan langsung antara oksigen dan unsur tertentu. Jadi susunannya lebih sederhana daripada silikat tadi. Nah, umumnya mineral oksida ini lebih keras dibanding mineral lainnya, kecuali silikat tadi itu ya. Nah, contohnya adalah kalau besi dengan oksigen membentuk hematit ya. Kemudian ada krom, ada mangan, ada timah, ada aluminium yang semuanya dia dalam bentuk oksida atau oksida. Contohnya adalah di sini ada H2O, ada korundum, ada hematit, ada kasiterit. Ini adalah mineral-mineral oksida. Kemudian setelah itu ada mineral sulfida. Ya, kalau tadi sudah berikatan dengan oksigen, sekarang mineral-mineral yang dia membentuk suatu senyawa berikatan dengan sulfida atau sulfur ya. Jadi dia mineralnya itu hasil persenyawaan langsung antara unsur tertentu dengan sulfur. Misalnya ada besi dengan sulfur, perak dengan sulfur, tembaga dengan sulfur, ya itu akan membentuk mineral tertentu. Contohnya yang besi ada pirit, FeSiS3 atau galena PbS ya, dan lain-lain. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu kalau tadi sudah dengan oksida dengan sulfur ya, maka selanjutnya kita akan membentuk persenyawaan dengan karbonat dan sulfat.
ya, karbonat. Misalnya dia persenyawaan dengan ion CO3 dua kali minus, ya, yang disebut dengan karbonat ini. Nah, misalnya contohnya adalah kalsium karbonat CaCO3. Biasanya dalam dunia mineralogi itu namanya adalah kalsit, ya. Nah, mineral ini merupakan susunan utama yang bentuk batuan sedimen. Oke, dari sifat-sifat kimiawi ini apakah ada pertanyaan atau sudah dipahami? Jadi kita tidak menghafalkan contoh-contohnya ya, tapi cukup tahu saja dari pengertiannya, kemudian dari jenis-jenisnya itu sudah cukup ya. Kalau ini sudah selesai, saya lanjutkan nanti ke batuan. Jadi kalau kita tadi kemarin itu pengen jalan-jalan ke pegunungan, kemudian mau menganalisis batuan, kalian menemukan batuan yang menarik gitu ya, maka yang pertama hal yang dilakukan adalah kita mengelompokkan secara fisik terlebih dahulu. Bentuk kristalnya bagaimana, warnanya bagaimana. Jika digoreskan itu dia warnanya apa? Apakah sama dengan warna mineralnya, ya? Atau kalau kita hancurkan powdernya itu dalam bentuk bubuk, apakah sama warnanya dengan mineralnya? Kemudian kita tentukan berat jenisnya, kemudian kita tentukan eh, apa namanya kemagnetannya, ya. Jadi semuanya sifat-sifat fisik yang sudah kita pelajari di awal. Kalau sudah kita mengidentifikasi secara fisik, baru kita untuk memperjelas itu mineral apa, ya, baru kita identifikasi secara kimiawi. Nah, tentunya secara fisik dan secara kimiawi ini itu tentunya harus menggunakan instrumen, yaitu dari XRD misalnya. Oh iya, benar dia memang mineralnya adalah mineral silikat misalnya ya. Kemudian untuk memastikan ada unsur apa saja di dalamnya, nah itu bisa di SRF kan seperti itu. Ya, dari sini ada pertanyaan, bisa dipahami ya? Iya, iya, teraskan. Iya, suaramu agak kecil Pak Isrito. Coba diulangi kembali. Gimana Pak Isrito? Hmm, hmm, hmm. Jadi ini kan untuk pengelompokan ya Pak Isrito. Jadi sebenarnya untuk mengelompokkan apa untuk memudahkan. Jadi kenapa sih di pertama itu dia dikelompokkan silikat dan non silikat? Karena yang pertama dulu kandungan ya kandungan penyusun batuan itu atau mineral-mineral di alam itu paling banyak adalah kandungan silikat kan ya. Kalau kita belajar kemarin kandungan SiO2 di lapisan kerak bumi, kemudian masuk ke dalam, tambah ke dalam, itu meskipun dia kandungan SiO2-nya itu banyak berada di permukaan kan ya. Tetapi kandungan silika ini banyak di bumi. Setelah oksigen itu adalah unsur silikon kan ya. Dengan membentuk apa berhubungan dengan O2 membentuk silika kan ya namanya. Jadi karena kandungan silika yang banyak di bumi ini sehingga mineral itu dibedakan menjadi dua tadi, mineral silikat dan non silikat. Dan yang non silikat itu ada 8 tadi itu ya. Kemudian silikat ini dia dibedakan lagi, ada ferromagnesium. Kemudian ada non ferromagnesium. Nah, kalau kita belajar kemarin yang
identifikasi secara fisik, itu kan ada per layernya itu kandungannya apa saja kan gitu kan ya. Nah, kenapa diubah kenapa dikelompokkan ada ferromagnesium dan non ferromagnesium? Karena kandungan Fe juga itu banyak di bumi. Ya, kalau kita lihat kemarin itu susunannya kan ada oksigen, oksigen lah ya. Kemudian ada Si, ya, silikon yang banyak. Kemudian ada Fe salah satunya. Jadi Fe itu kandungannya di bumi semakin masuk ke dalam. Kalau kita kemarin belajar yang sifat fisik itu ya, yang layer-layer bumi itu ya, maka semakin ke dalam kandungan Fe-nya ini semakin banyak. Ya, berarti kandungan Fe itu di bumi kita itu banyak sehingga dibedakan lagi silikatnya ini dia berikatan dengan Fe atau tidak. Silikat yang ferromagnesium atau yang silikat yang dia sendiri tanpa ferro, tanpa Fe. Kemudian kenapa Mg? Karena Mg juga kandungannya banyak ya. Kalau kita belajar kimia unsur kan ya, ada golongan alkali, alkali tanah. Mg kan masuk alkali tanah. Ya. Alkali tanah itu kandungannya berarti dia bersifat alkali kalau direaksikan dengan air. Kenapa disebut dengan alkali? Kemudian tanah, karena dia banyak kandungannya di tanah. Jadi golongan 2A itu kenapa disebut dengan logam alkali tanah? Karena dia bersifat sebagai logam, kemudian direaksikan dengan air dia membentuk basa, kemudian tanah, karena kandungannya di tanah itu banyak sekali. Nah, di antara golongan 2A ini yang paling banyak kandungannya di tanah atau di bumi kita ini yang kita pijaki itu adalah Mg. Ya. Sehingga di sini dibedakan lagi tadi itu silikat ferromagnesium dan non ferromagnesium. Jadi ada yang silikat dia juga berikatan dengan Fe dan Mg, kemudian ada silikat yang dia tidak berikatan Fe dengan Mg. Begitu Pak Isrito? Ya, apa kita lanjutkan ke batuan ya? Bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya ya? Untuk pertemuan minggu depannya saya usahakan nanti kita bersama-sama ya. Enak satu apa bareng-bareng sama anak Win Malang kan? Apa enak seperti ini? Gimana? Sama aja ya. Oke, nanti saya ajak bersama-sama aja deh. Tapi menyatukan jadwal ini ya, saya kok bingung karena berbeda. Mm-mm. Nanti kita diskusikan lah ya di grup ya. Karena memang rata-rata yang ikut mineralogi ini saya jadikan asisten di mana? Di lab anorganik. Jadi mereka sibuk sekali juga di lab anorganik. Seperti itu. Kalau di UIN Suka ada kewajiban untuk menjadi asisten lab. Kalau di sini itu dikasih kewajiban untuk menjadi asisten lab. Tunggu saya hidupkan aku. Jadi kalau di UIN Malang itu wajib untuk apa namanya menjadi asisten laboratorium. Kalau misalnya tidak kerekrut, ya tidak secara apa misalnya akademik sudah tes, kemudian dia tidak bisa menjadi asisten laboratorium, itu harus mengikuti apa namanya ada kegiatan yang sudah dibuat oleh jurusan dan himpunan mahasiswa bekerja sama jurusan. Nanti itu ada cara kayak English Club, ada studi apa
Studi bersama-sama itu loh, dalam kelompok kecil. Nanti wajib ikut itu. Kalau misalnya tidak menjadi asisten lab. Dan kebetulan yang ikut mineralogi kemarin itu, ini semuanya itu tugas akhirnya mau ambil mineralogi, mau ambil apa namanya anorganik, bidang anorganik, sehingga saya masukkan sebagai asisten di lab anorganik. Jadi sibuk sekali mereka biasanya. Sama seperti kalian biasanya sibuk ya mahasiswa, kalau nggak sibuk ya nggak seru. Oke, saya lanjutkan ke batuan ya. Nah ini seru nih, kita akan belajar batu. Jadi jangan dikira kalau yang selama ini kita tidak lihat gitu ya, semuanya di alam ini bisa kita pelajari ya. Sampai batuan pun bisa kita pelajari, sampai batuan pun setelah kita pelajari, kita mengetahui betapa banyak manfaatnya. Padahal ini batu ya. Selain selama ini kan kalau batu kita tahunya cuma dia sebagai bahan bangunan gitu ya. Akan tetapi dari batuan itu bisa juga digunakan sebagai adsorben, kemudian penukar ion, kemudian katalis. Nah, ini katalis yang paling banyak digunakan. Dimodifikasi, kemudian digunakan sebagai katalis. Atau kita misalnya pengolahan limbah. Kalau kalian sudah pernah masuk perusahaan, perusahaan itu dia bergerak di bidang apapun pasti ada pengolahan limbahnya, kan ya. Lihat di pengolahan limbah industri itu apa yang digunakan untuk mengurangi kandungan logam berbahaya, untuk mengurangi apa namanya bakteri-bakteri berbahaya, kemudian untuk menjernihkan air yang nantinya airnya itu dari air limbah itu sudah bisa dibuang ke lingkungan. Apa syaratnya? Berarti harus diolah terlebih dahulu ya. Jadi setiap industri memiliki pengolahan limbah. Lihat di pengolahan limbah pertama, limbah baru keluar dari proses proses pembuatan itu ya, apa yang di situ yang ada di dalamnya, yaitu lempung ya. Nanti kita akan juga belajar batuan, belajar lempung. Pada lempung ini kalau kita lihat buat apa sih lempung gitu kan ya, kayak jarang penggunaannya, padahal di industri-industri itu manfaatnya besar. Lempung, kemudian batuan, pasir silika, zeolit ya, karbon aktif, semuanya itu akan digunakan sebagai adsorben pertama, yaitu untuk pengolahan limbah. Ya. Kemudian katalis sekarang apa namanya zat yang digunakan untuk mempercepat reaksi itu semuanya pada menggunakan zeolit rata-rata ya. Padahal zeolit itu apa? Zeolit itu batuan. Nanti kita akan belajar di sini jenis-jenis batuan. Dan kalau kita belajar banyak sekali manfaatnya, batuan itu bukan hanya sekedar adsorben, kemudian penukar ion dan katalis ini. Nanti kita lihat ya. Oke, kita akan belajar batuan, bahwa batuan itu adalah sekumpulan mineral ya. Jadi materinya nanti saya samakan sama yang di UIN Malang biar nanti bisa bersama-sama lagi dalam satu kelas ya. Jadi batuan itu sekumpulan mineral-mineral ya, dari berarti di dalam satu batuan itu dia terdiri dari banyak mineral ya. Oke, kita lanjutkan. Jenis-jenis batuan. Batuan yang banyak sekali di bumi kita ini itu hanya dibagi menjadi tiga, yaitu batuan beku, kemudian batuan sedimen, dan yang ketiga adalah batuan malihan atau metamorfis. Ya, tetapi dari sejarah pembentukan bumi ini diperoleh gambaran bahwa pada awalnya seluruh bagian luar dari bumi ini terdiri dari batuan beku. Jadi pada awalnya itu semuanya adalah batuan beku di luar bumi kita ini. Tapi selanjutnya dengan berjalannya waktu itu ada batuan sedimen, kemudian ada batuan malihan atau metamorfis.
Nah, kita pelajari kenapa bisa seperti itu. Nah, ini kita pelajari ada yang dinamakan dengan daur batuan. Daur batuan ini jadi dia adalah proses pembentukan batuan, ya. Jadi pertama ya, karena adanya suhu, kemudian ada iklim yang bermacam-macam, suhu yang bermacam-macam ya di bumi kita ini. Kemudian ada erosi di situ ya. Oke. Oke, selanjutnya karena ada tadi itu saya lanjutkan karena ada musim yang berbeda-beda. Kemudian sehingga di sini ada beberapa yang dia mengalami pelapukan ya. Ada batuan yang mengalami pelapukan, kemudian dia akan membentuk sedimen ya. Akan membentuk sedimen berarti dia mengendap, lama-lama dia akan mengendap membentuk sedimen, maka sedimen ini lama kelamaan dia akan menjadi keras yaitu menjadi batuan. Kalian berisik nggak sih bunyi apa ya? Kedengaran ke situ nggak? Enggak ya. Tidak, Bu. Ini saya nggak usah pindah tempat berarti. Soalnya ini menghidupkan itu loh, apa gas N2. Oke lah, kita lanjutkan. Saya ada di ruang instrumen soalnya. Oke, selanjutnya sedimen ini ya, sedimen akan lama kelamaan akan meras, akan menjadi batuan sedimen ya. Nah, batuan sedimen ini akan lama kelamaan itu dia akan bertransformasi karena ada panas dan juga ada tekanan. Dia akan bergerak ya, tetapi pergerakannya jangan dibayangkan jangan jalan gitu cepat ya. Ini ribuan tahun ini ya. Dari sedimen kemudian dia menjadi batuan sedimen mengeras itu ribuan tahun. Kemudian dari apa? Batuan sedimen ini dia bergerak, kemudian dia akan ketemu dengan panas dan tekanan. Sehingga dia akan menjadi batuan metamorfis tadi itu atau batuan malihan nama bahasa Indonesianya. Nah, kemudian batuan malihan atau batuan metamorfis ini dia akan meleleh karena akan bertemu dengan magma di dalam bumi. Kemudian dari magma ini dia akan mengalami pendinginan, akan membentuk batuan beku, ya, yang akhirnya lama kelamaan setelah berapa ribuan tahun batuan beku ini akan muncul di permukaan. Ya, ini adalah daur dari batuan. Kemudian batuan metamorfis ini juga bisa langsung keluar ke sini, ya, bisa langsung keluar permukaan tanpa melewati si magma. Atau batuan sedimen juga bisa langsung keluar. Oke. Kemudian kalau batuan beku bisa langsung keluar juga atau dia kembali lagi ke batuan metamorfis. Kemudian melewati magma lagi, kemudian melalui pendinginan kembali. Ya, ini adalah daur batuan. Dan jangan dibayangkan kemudian pergerakannya cepat gitu ya, tidak. Ini beribu-ribu tahun sampai akhirnya batuan beku ini akan keluar. Ya, bisa dipahami nih ya. Berarti ada tiga, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorfis atau batuan malihan. Di mana pada awalnya sejarahnya itu tadi bahwa hanya ada batuan beku di muka bumi ini. Ya, tetapi dengan berjalannya waktu karena ada cuaca yang bermacam-macam, panas, hujan dan macam-macam sehingga mengalami pelapukan sehingga dia menjadi sedimen dan terbentuk batuan sedimen. Dan batuan sedimen karena ada panas dan tekanan dia akan membentuk batuan metamorfis atau batuan malihan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini kalau keterangannya satu-satu, ini sudah dijelaskan tadi di gambar itu Bu mau pada nanya. oke, apa-apa. Dari ketiga batuan itu yang paling keras yang batuan apa, Bu? Oh, belum tentu ya. Tetapi biasanya ya,
Kalau batuan beku itu dia biasanya karena sudah melewati magma ya, dia sudah melewati apa panas dan juga tekanan, kemudian dia pendinginan ya, kemudian keluar. Nah, itu biasanya kalau kalau batuan bekunya itu terjadi di dalam kemudian keluar itu biasanya lebih keras, biasanya ya. Kemudian kalau sedimen kemudian langsung keluar ini ya lebih rapuh lah ya. Tetapi belum tentu ya. Kekerasannya itu bisa macam-macam. Nanti kita pelajari di bawah ya, kekerasannya. Tapi kalau misalnya dia pendinginannya itu dia cepat atau pendinginannya itu dia lambat, proses pemanasannya di sini lama atau sebentar itu juga mempengaruhi bentuk kristalnya tadi itu. Ya, kita lihat nanti di bawah. Contoh-contohnya batuan beku nanti saya kasih contoh-contoh, kemudian gambar-gambarnya juga nanti sudah disediakan di bawah. Oke. Nah, ini seperti tadi penjelasannya bahwa batuan beku itu terbentuk akibat dari pendinginan dan pembekuan magma. Jadi dia melewati magma, kemudian mengalami pendinginan sehingga membentuk batuan beku. Karena membeku dari magma ya. Nah, pendinginan magma yang berupa lelehan silikat akan diikuti proses penghabluran ya. Sehingga dia dapat berlangsung di bawah atau di atas permukaan bumi melalui erupsi Gunung Merapi. Ya. Jadi proses pembekuannya itu bisa di dalam atau bisa di luar. Kalau pembekuannya di dalam, berarti dia membeku, membentuk batuan beku di dalam bumi. Kalau pembekuannya di luar, ya, berarti dia membekunya karena akibat erupsi Gunung Merapi. Jadi dia keluar, terlempar keluar ya, kemudian membeku di luar permukaan bumi, maka dia namanya adalah batuan beku yang dia membekunya di luar. Nah, sehingga di sini di apa? Dibedakan nanti itu ada batuan beku intrusif dan ada batuan beku ekstrusif. Nanti di luar ya. Kemudian di bawah maksudnya ya. Nanti di bawah. Kemudian batuan beku ini dia yang ada di permukaan itu nanti akan bertemu dengan atmosfer, hidrosfer, tadi itu cuaca bermacam-macam, ada hujan, ada panas, sehingga tadi mengalami pelapukan. Jadi batuan beku mengalami pelapukan, akhirnya dia hancur, kemudian dia akan dipindahkan oleh adanya angin, air, ya macam-macam itu, gelombang pantai, nanti dia akan tersedimen atau terendapkan sebagai namanya adalah sedimen. Sehingga sedimen ini lama-kelamaan dia akan menjadi batuan sedimen. Dan batuan sedimen ini akibat adanya tekanan dan suhu tadi itu dia akan menjadi batuan malihan atau batuan metamorfis. Nah, di sini dikatakan bahwa batuan metamorfis ini menjadi sedimen tanpa melalui pembentukan magma dan batuan beku. Nah, akan begitu seterusnya ya. Akan begitu seterusnya akan namanya daur batuan berarti dia akan bergerak terus dari batuan beku, dia mengalami pelapukan menjadi sedimen, sedimen menjadi batuan sedimen akan menjadi batuan malihan atau metamorfis. Yang pertama kita akan belajar batuan beku. Karena tadi melewati api magma sehingga namanya adalah batuan beku atau batuan igneous ini ya, dari kata ignis yaitu api. Karena terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras ya. Tanpa dengan proses kristalisasi atau tanpa proses kristalisasi. Nah, terjadinya itu pembentukannya bisa di permukaan bumi atau disebut dengan intrusif, atau dia pembentukannya batuan beku itu bisa di permukaan bumi atau ekstrusif.
ya akibat adanya magma tadi itu ya. Di sini dikatakan magma. Magma ini dapat berasal dari batuan setengah cair atau batuan yang sudah ada, baik di mantel maupun kerak bumi. Nah, proses pelelehan terjadi salah satu dari proses berikut. Misalnya, dia ada temperaturnya mengalami kenaikan, tekanannya mengalami penurunan dan perubahan komposisi. Nah, di sini dikatakan ada 700 tipe batuan beku. Nah, yang telah berhasil dideskripsikan. Nah, itu banyak sekali ya. Macam-macam batuan itu dari macam-macam batuan yang sudah kita sering ketahui hanya dibagi menjadi 3 itu tadi. Nah, batuan beku ekstrusif dan intrusif tadi itu. Kalau ekstrusif berarti batuan proses pembekuannya berlangsung di permukaan bumi, yaitu berupa lava yang dia hasil dari erupsi Gunung Merapi itu, dia kemudian keluar sebagai lava, dan lama-kelamaan lava itu dia akan membentuk mengalami pembekuan, sehingga dia menjadi batuan beku ekstrusif. Ya, berarti proses pembentukannya atau proses pembekuannya itu di permukaan bumi. Kemudian selanjutnya yaitu ada batuan beku intrusif. Nah, ini contoh-contohnya dulu. Contoh-contohnya batuan beku ekstrusif, ada masif, ada sitting joint. Ini mana Bu gambar-gambarnya? Kita nanti tampilkan di setelah ini di bawah ya. Biar kelihatan, oh gitu tah batuan beku yang berada di luar bumi gitu ya, yang pembentukannya di permukaan bumi. Kemudian selanjutnya yaitu batuan beku intrusif, di mana kalau intrusif kebalikannya pembekuannya berlangsung di bawah permukaan bumi. Tadi setelah melewati magma, kemudian mengalami pendinginan, kemudian membeku. Membekunya di dalam permukaan bumi atau di bawah permukaan bumi itu adalah batuan beku intrusif. Nah, ini masih dibagi menjadi 2 nih, yaitu ada konkordan dan ada diskordan. Kita lihat. Kalau konkordan itu, ini contoh-contohnya. Batuan beku intrusif yang sejajar dengan pelapisan di sekitarnya. Ya, ini contoh-contohnya ada sil, lapolit, kemudian ada pakolit. Kita lihat gambarnya di sini. Kemudian kalau diskordan ada dike, ada batolit, kemudian ada stok. Ini nama-nama batuan ya. Nah, ini contohnya. Ini dike nih. Kita lihat dike itu yang seperti apa? Yang ini kan ya. Yang dia batuan beku intrusif, berarti dia pembentukannya di dalam. Ya, bayangkan pembentukannya di dalam dike ini, keluarnya ke permukaan itu sudah besar seperti ini loh. Nah, butuh berapa ribu tahun ini di dalam permukaan bumi, kemudian dia keluar besar seperti ini, dike ini. Kemudian sil, contoh yang kedua sil, ini juga masuk ke dalam batuan beku intrusif, ya. Nah, sil, ini yang jenisnya konkordan ini ya. Batuan beku intrusif berarti pembentukannya di dalam bumi. Keluarnya itu butuh berapa ribuan tahun ini sampai keluar di sini. Kemudian sebelahnya itu ada stok, sampai seperti gunung itu ya. Stok. Kita lihat stok itu masuk mana? Nah ini, batuan beku intrusif juga. Berarti keluarnya itu sudah dalam bentuk apa namanya? Besar gunung seperti ini butuh berapa ribu tahun ya. Nah, tidak mungkin kita kecil itu di sana belum ada batuan. Misalnya kita kecil di daerah sana nggak ada batuan, kemudian kita besar kemudian ada batuan gitu ya. Tidak mungkin. Ini umur kita aja tidak cukup untuk melihat yang awalnya nggak ada batuan kemudian ada batuan gitu ya. Kemudian ini ada contohnya lakolit juga, kemudian dike, ada batolit. Kita lihat yang batolit ini dia di pinggir pantaian ya. Kadang kita menemui batuan-batuan seperti itu batolit di pinggir pantai, itu masuk kemana? Nah, masuk ini, batuan beku intrusif. Ya.
Nah, muncul seperti ini batuan di permukaan yang awalnya dia membeku di dalam atau di bawah permukaan bumi, kemudian keluar muncul seperti ini, umur kita saja tidak cukup ya untuk mengetahui sebagai apa namanya saksi sejarah misalnya dulunya itu nggak ada batu, kemudian ada batu di situ muncul. Nah, itu butuh ribuan tahun, padahal umur kita hanya berapa ya, dari kecil misalnya sampai besar, itu nggak mungkin kemudian yang awalnya nggak ada batu, kemudian ada batu ya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Kita masih mengenal batuan beku. Nanti ada contoh-contohnya secara apa? Secara terperinci, contoh-contohnya dia berat jenisnya berapa ya, kekerasannya seperti apa. Bisa dilanjutkan ya, Rek ya? Apakah bisa dilanjutkan? Oke. Nah, ini kalau kita lihat, ini bagan struktur batuan beku intrusif. Kita lihat di sini tadi sil itu ya. Kemudian ini lakolit. Lakolit yang ini loh, yang muncul ini loh. Oh, ini loh. Lakolit yang muncul ini ya. Kemudian ada sil itu ya. Kita lihat ini. Kemudian ada lakolit, ada sil. Itu yang lama-kelamaan dia akan keluar itu ya. Kemudian ada dike, ini dike, macam-macam dike itu ya. Ada dike. Nah, dia akan keluar di sini. Kemudian batolit ini dia ada di bawah loh, ya. Ada di bawah daripada sil dan lakolit dan juga dike ada di bawah. Kita lihat contohnya yang batolit di sini, contohnya ini, lihat yang di pinggir pantai ini ya. Ini padahal dari kedalaman lebih dalam daripada sil dan juga dike dan juga lakolit tadi itu ya. Dia bisa muncul di permukaan bumi. Ya. Nah, kemudian di sini digambarkan ada Gunung Merapi ya. Jadi keluarnya itu bisa dia pembentukan batuannya bisa di luar permukaan bumi atau pembentukan batuannya bisa di dalam permukaan bumi itu ya. Batolit juga bisa langsung keluar permukaan bumi kalau dia ada letusan Gunung Merapi gini sebagai lava. Kemudian dia akan mengeras di luar ya. Oke, kita langsung ke tekstur batuan beku. Di sini dikatakan magma itu merupakan larutan yang kompleks karena terjadi penurunan temperatur, perubahan tekanan, perubahan dalam komposisi, maka magma ini mengalami kristalisasi. Ketika batuan beku membeku pada keadaan temperatur dan tekanan yang tinggi di bawah permukaan dengan waktu yang cukup lama, maka mineral penyusunnya nanti itu dia akan memiliki waktu untuk membentuk sistem kristal tertentu. Dan nanti ukuran mineralnya berarti dia relatif besar. Jadi di sini ya, kalau dia membeku pada keadaan temperatur dan tekanan yang tinggi di bawah permukaan bumi, berarti dia pembentukannya batuan bekunya di dalam permukaan bumi, ya. Dan waktu pembentukannya cukup lama sehingga dia membentuk sistem kristal tertentu. Jadi kristalnya itu akan kelihatan lebih bentuknya lebih baik ya karena dia ada waktu untuk membentuk kristal. Ya. Kemudian di sini dikatakan ukuran mineralnya relatif besar. Berbeda dengan kalau pembentukan batuan bekunya itu dia dengan temperatur dan tekanan permukaan yang rendah. Ya, misalnya ini terjadi pembekuannya di luar ya, di luar permukaan bumi akibat adanya lava, itu kan dia pembekuannya temperaturnya rendah, tekanannya juga rendah kan ya. Jadi mineral-mineral penyusun batuan beku itu tidak sempat membentuk sistem kristal tertentu sehingga terbentuklah gelas. Ya, gelas itu adalah amorf ya.
Jadi dia tidak membentuk kristal tertentu yang tidak memiliki sistem kristal. Jadi mineralnya juga biasanya relatif berukuran kecil ya. Jadi itu bedanya tadi itu. Apa Bu bedanya batuan beku yang dia membeku di dalam dengan batuan beku yang dia membeku di luar? Ya, batuan beku yang membeku di dalam berarti dia akan membentuk sistem kristal tertentu karena dia memiliki waktu yang lebih lama, kemudian terjadi pada temperatur dan tekanan yang tinggi. Ya, sehingga dia memiliki waktu untuk membentuk kristal tertentu tadi itu. Kalau kita belajar kemarin ada 7 sistem kristal, berarti dia membentuk dari salah satu 7 sistem kristal itu. Sedangkan kalau dia membeku pada temperatur dan tekanan yang rendah, dia tidak sempat membentuk sistem kristal tertentu, sehingga biasanya dia tidak memiliki sistem kristal. Jadi bentuknya apa sih ini batuan? Dia belum sempat membentuk sistem kristal. Ya, oke, itu bedanya tadi ya. Ada yang keras, ada yang nggak keras, itu juga mempengaruhi pembentukannya tadi itu. Kalau pembentukan batuan bekunya di dalam, berarti dia lebih keras. Kalau di luar, berarti dia lebih rapuh gitu ya. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, ini sampai dibedakan, ini berdasarkan batuan beku, berdasarkan kristalisasinya. Kalau holokristalin, berarti batuan bekunya hampir seluruhnya disusun oleh kristal. Jadi kristalnya kelihatan bagus-bagus bentuknya gitu ya. Dia bentuk sistem kristal tertentu dari 7 itu ya. Kemudian yang B, hipokristalin. Kalau batuan bekunya tersusun ada antara kristal dan gelas. Gelas itu yang amorf ya. Jadi ada yang amorf, ada yang kristalin, bentuk kristal tertentu gitu ya. Atau yang holohyalin. Dia tersusun oleh gelas semuanya atau amorf ya. Jadi dia tidak memiliki sistem kristal itu tadi. Ya. Oke. Kemudian menurut ukuran butir, jadi yang hampir seluruhnya disusun oleh mineral-mineral yang berukuran kasar itu disebut dengan panaretik. Kemudian apanetik itu kalau dia mineralnya berukuran halus. Oke, selanjutnya. Bentuk kristal. Tadi ada euhedral, subhedral, dan anhedral. Berarti euhedral berarti bentuk kristalnya sempurna nih. Sempurna seperti misalnya bentuknya tetrahedral. Memang dia benar-benar tetrahedral gitu ya. Atau ortorombik, berarti benar-benar kristalnya dia berbentuk ortorombik. Kalau subhedral berarti kristalnya kurang sempurna. Ada yang dia apa namanya? Kayaknya dia bentuknya ortorombik ya, tetapi tidak terlalu ortorombik gitu ya. Jadi kurang sempurna. Kalau kita belajar cacat kristal gitu ya, ada cacat kristal. Kemudian ada anhedral. Berarti dia bentuk kristalnya yang semuanya tidak sempurna, dia anhedral. Kemudian ini berdasarkan kombinasi. Oke lah, ini dibagi-bagi banyak sekali ya. Kemudian ada keseragaman antar butirnya, ada equigranular dan inequigranular. Ini butir penyusun batuannya hampir sama, kemudian yang inequigranular berarti dia penyusun batuannya, butirnya itu tidak sama. Oke, maaf, kepencet. Kemudian ini informasi yang penting ya, berdasarkan kandungan kimianya yaitu kandungan SiO2-nya, batuan beku itu diklasifikasikan menjadi 4. Ada batuan beku asam. Berarti kandungan silikanya kalau dia tinggi lebih dari 65%, itu dia disebut dengan batuan beku asam. Ya, contohnya adalah granit ini ya, ini merupakan contohnya. Kemudian yang kedua, batuan beku menengah atau intermediate. Jadi kandungan SiO2-nya sekitar 65% sampai 52% ya. Tunggu saya.
biar tidak terlalu terang. Kemudian yang ketiga, ada batuan beku basah. Berarti kandungan silikanya itu dia 52 sampai 45%. Kemudian yang terakhir ada batuan beku ultra basah. Berarti dia kandungan SiO2-nya kurang dari 30%. Jadi nanti kalau misalnya kita pengen tahu kandungan kandungan silika pada batuan itu pakai apa? Pakai SRF paling mudah ya. Jadi kita tinggal hancurkan batuannya, dihancurkan dalam bentuk powder, kemudian kita analisiskan di SRF, nanti akan keluar jumlah SiO2-nya berapa persen. Ya, nanti kita kan ada program jalan-jalan yang di UIN Malang ini ya. Nanti kami kasih tahu batuan yang sudah kami dapatkan dari perjalanan itu, kemudian diklasifikasikan dalam tadi sifat fisiknya. Kemudian juga kita klasifikasikan berdasarkan sifat kimiawinya dengan instrumen. Tadi kita akan menganalisis sampai, oh dia kandungan SiO2-nya lebih dari 65%. Berarti batuan yang kami temukan itu dia termasuk batuan asam, beku asam. Kalau dia termasuk batuan beku ya. Oke, selanjutnya. Kemudian ini tekstur batuannya. Nah, tekstur batuan itu juga dipengaruhi oleh tadi pendinginan cepat atau pendinginannya lambat ya. Kalau pendinginannya cepat berarti dia nanti tekstur batuannya dia halus ya. Kalau dia awalnya lambat kemudian cepat, ya itu biasanya campuran ya. Kemudian kalau pendinginannya lambat biasanya dia teksturnya dia kasar. Oke. Ini contoh-contohnya ya. Tadi kita sudah belajar intrusif dan ekstrusif, itu contohnya ada granit yang intrusif ya. Granit ini biasanya kita sering temukan, sering dengar juga digunakan sebagai tackle kan ya. Granit yang lebih mahal daripada keramik kan ya. Nah, itu merupakan batuan beku intrusif, berarti dia pembentukannya berada di dalam permukaan bumi. Oke. Berarti di sini yang semakin ke kanan itu semakin basah, yang di sini dia semakin ke kiri semakin asam. Contoh-contohnya itu. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau ini ada riolit, kemudian ada granit. Granit ini ya yang kita kenal itu kandungan motifnya itu kan bermacam-macam ya, tergantung unsur yang berada di dalamnya atau mineral yang berada di dalamnya. Kalau kita tahu granit ini banyak digunakan sebagai bahan bangunan, tekel, hiasan dinding gitu ya, yang bagus itu, yang lebih mahal daripada keramik. Karena dia memang proses pembentukannya di dalam permukaan bumi. Kemudian ini ada andesit. Nah, ini kalau ini sering kita temui nih, batu-batu yang berwarna abu-abu, kemudian batu-batu di sini yang basalt ini yang berwarna hitam, atau gabbro ini yang berwarna ini ya, abu-abu itu ya. Itu sering kita temui ya. Oke. Contoh-contoh batuan beku ya, langsung pada contoh-contohnya. Contohnya di sini ada batuan obsidian ya. Kalau kita lihat itu warnanya bagus-bagus ini ya. Biasanya itu banyak digunakan aki itu ya. Aki. Nah, ini hasil kegiatan erupsi gunung api ya. Bersusun asam hingga basah, pembekuannya sangat cepat. Tadi kalau pembekuannya cepat itu berarti dia butirnya halus kan ya, lebih kecil-kecil. Kemudian dia tidak sempat membentuk susunan kristal tertentu ya. Sehingga di sini dia berbentuk gelas atau amorf ya. Nah, ini obsidian ini dia berat jenisnya 2,36 sampai 2,5 gram. Kemudian warnanya bening seperti kaca.
kadang hitam ya, ada yang berwarna merah tua, ada hijau. Biasanya tergantung dari unsur-unsur atau mineral-mineral yang ada di dalamnya. Nah, batu obsidian ini terbuat dari 70% silikon dioksida ya. Kekerasannya ini sangat keras nih ya, padahal dia pembentukannya berada di luar ya. Pembentukannya juga secara cepat, kemudian dia belum membentuk sistem kristal tertentu loh. Kekerasannya udah tinggi, 5 sampai 5,5 skala Mohs ya. Dan termasuk batu mulia. Manfaatnya cincin, kerajinan, macam-macam ya. Ini obsidian. Sedangkan ini yang selanjutnya yaitu ada batu apung, itu masuk batuan beku. Nah, ini juga hasil erupsi Gunung Merapi yang membeku ketika di dalamnya masih terdapat udara. Jadi dia membeku ketika di dalamnya masih terdapat udara sehingga mempunyai sifat berongga-rongga. Nah, batuan apung ini mengandung silika yang sangat tinggi, kemudian termasuk batuan beku ekstrusif. Berarti akibat erupsi Gunung Merapi, dia awalnya adalah lava, kemudian dia membeku di luar permukaan bumi. Dan saat membekunya itu masih ada udara di dalamnya, sehingga nantinya dia bentuknya adalah rongga-rongga. Massa jenisnya di bawah 1 gram per sentimeter pangkat 3, makanya batu apung ini dia mengapung di air ya. Dia ringan sekali. Warnanya putih dan coklat muda, dapat terapung di air, kemudian dia karena terapung di air berarti dia sangat ringan, tetapi kedap suara. Nah, dia memiliki kelebihan itu. Biasanya kalau bangunan-bangunan pengen kedap suara berarti dilapisi dengan batuan apung. Kemudian batu apung juga tahan terhadap api. Wah, cocok sekali nih. Batuan apung ini digunakan sebagai bahan bangunan, sebagai pelapis kan ya. Udah kedap suara, ringan ya. Kemudian tahan terhadap api. Berarti dibuat pelapisan sebagai pelapis di tembok-tembok itu sangat cocok sekali. Kemudian tahan terhadap kondensi, jamur, dan panas. Nah, berarti kalian nanti misalnya nih, nanti membangun rumah, kemudian sudah belajar mineralogi dengan saya, sudah tahu kelebihan dari batuan-batuan, maka nanti bangunannya bisa direncanakan dengan baik. Ya. Kemudian manfaatnya di sini, karena dia tadi apa namanya, terapung di air, kemudian kedap suara, juga tahan terhadap api, jamur, dan panas ini biasanya digunakan sebagai filler. Ya, di bahan bangunan sebagai filler, pengisi, atau di sini ada pemoles, pembersih, ya. Stone washing berarti dia pembersih juga, pembersih apa namanya, batuan juga. Kemudian digunakan sebagai isolator temperatur tinggi karena tadi dia tahan terhadap panas itu dan api. Karena tahan terhadap api dan panas sehingga digunakan sebagai isolator temperatur tinggi. Ya, berarti cocok ini batuan apung sebagai filler atau pengisi di bagian pelapisan di bagian bahan bangunan. Ya. Kemudian ada batuan skoria. Nah, ini skoria merupakan batuan yang terbentuk jika air dan gelembung-gelembung gas lainnya keluar melalui lava yang mampat ya, stip lava, dan lubang-lubangnya lebih besar kalau dibandingkan dengan pumais ini tadi. Warnanya bisa coklat kemerahan sampai abu-abu gelap hitam. Ini kalau skoria. Ini semuanya contoh batuan beku ya. Kemudian ada granit. Nah, kalau kita lihat nih granit nih. Yang banyak kandungan granit kalau di Jawa Timur itu di Tulungagung. Jadi di Tulungagung itu ada batuan granit dan itu biasanya ditambang kemudian digunakan diperjualbelikan untuk bahan bangunan. Tadi salah satunya adalah digunakan sebagai tekel kan ya, yang lebih mahal daripada keramik. Nah, ini hasil pembekuan magma berkomposisi asam, berarti dia kalau asam lebih dari 65 ya tadi itu.
silikanya 60, lebih dari 65%. Ini merupakan jenis batuan beku dalam. Kita lihat kalau granit ini kan keras sekali ya, sehingga disukai eh, digunakan tadi sebagai tackle. Kalau keramik kan mudah pecah ya, kalau granit tidak. Ini massa jenisnya besar. Kemudian warnanya ada yang putih, abu-abu, atau campuran keduanya. Ini tadi digunakan sebagai bahan bangunan, monumen, jembatan sebagai dekorasi, atau bahan tekel itu tadi. Kemudian basal. Berasal dari hasil pembekuan magma basah, berarti karena bersifat basah berarti dia kandungan silikanya rendah ya, di permukaan atau dekat permukaan bumi. Jadi ini hasil pembekuan magma yang dia sudah dibawa oleh lava, erupsi Gunung Merapi, kemudian dia membeku di permukaan atau dekat permukaan bumi. Ya, ukuran butir yang sangat halus sehingga ini biasanya mineralnya tidak terlihat ya. Kemudian warnanya gelap. Ini biasanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk sama pemoles bahan bangunan ya, fondasi dan sebagai agregat. Oke. Kemudian batuan gabbro, basal ya. Masih sama, hampir sama dengan ini tadi. Ini kalau ini pembentukan magma di dalam kerak bumi, beku dalam, ini yang gabbro ini ya, kelihatannya. Maka warnanya gelap kehijauan, coklat bercampur putih ya. Kandungan silikanya rendah, bersifat basah sama seperti tadi. Kemudian ada batuan diorit. Batuan beku yang intrusif berarti dia kejadiannya di dalam permukaan bumi. Kemudian di sini dikatakan berat jenisnya, kemudian warnanya kelabu, abu-abu ya, bercampur putih atau hitam bercampur putih. Penggunaan biasanya digunakan batu ornamen dinding maupun lantai gedung, bangunan gedung, batu belah untuk fondasi bangunan dan jalan raya. Nah ini yang sering kita ketemu nih, batuan andesit. Yang sekarang sudah banyak digunakan sebagai penghias di dinding tadi ya. Kalau saya sarankan berarti lebih baik menggunakan batu apung tadi untuk menghias di dinding. Biar dia itu apa namanya tadi itu kedap suara, tahan api, tahan panas ya. Ini biasanya andesit ini banyak digunakan sebagai nisan kuburan, cobek ya. Kemudian arca, kemudian batu pembuat candi. Kemudian biasanya digunakan untuk meja-meja pembentuk yang berasal dari batu itu ya. Ini batuan andesit. Ini sering kita temui ini di bangunan-bangunan sebagai apa namanya yang sudah dipotong-potong kemudian dibentuk sebagai penghias dinding. Oke, selanjutnya ada batuan liparit dan dasit ya. Kita bisa lihat di sini banyak contoh-contohnya batuan beku, hanya beberapa. Tadi kan ada 700 jenis batuan beku yang sudah diidentifikasi. Ini masih hanya beberapa ya. Contoh-contohnya hanya beberapa saja di sini. Sini ada tufa gelas ya. Dia hasil juga letusan Gunung Merapi, berarti dia proses pembentukannya di luar permukaan bumi atau ekstrusif. Oke, selanjutnya sudah, ini contoh-contohnya sudah selesai. Karena tadi ada 700 jenis batuan beku, kemudian yang saya kasih contoh yang hanya beberapa saja. Oke, ada pertanyaan dari sini? Batuan beku. Nanti selanjutnya kita akan secara dalam dan contoh-contohnya juga ada batuan sedimen dan juga batuan malihan atau metamorfis. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya?
Tadi daur batuan, kemudian batuan beku ekstrusif dan intrusif gitu ya. Kita masih di tahap teori ya, belum pengaplikasian misalnya sebagai katalis. Kemudian kita modifikasi batuannya ya. Nanti akan lebih asik sampai apa sesudahnya UTS lebih ke aplikasi. Sekarang masih teori-teori seperti itu. Oke, kalau sudah berarti untuk pertemuan selanjutnya saya akan mengajak satu kelas kembali dengan teman-teman. Nanti biar lebih prepare ruangannya, kita cari yang lebih lebih baik ya. Kalau kemarin itu kita di gedung B, di gedung B itu ruangannya luas sekali dan orangnya cuma seberapa aja. Nanti kita gunakan ruang sidang saja. Oke, nanti kita diskusi di grup kapan untuk pertemuan selanjutnya yang bersama-sama ya. Oke, sudah. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya yang kita pelajari. Kalau sudah, saya akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, saya akhiri ya. Sudah ya? Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, saya tutup ya.